Hadirin sekalian, sesaat lagi pidato pengukuhan dan penerimaan sebagai anggota Dewan Profesor pada Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Profesor Dr. Yusring Sanusi Baso, SSMAPP Ling, Profesor Dr. Arianti Saleh, SKP MSI, dan Profesor Dr. Johan Aras, SFT Visio MPD MKes. Ketua Senat Akademik, Ketua Majelis Wali Amanat, Rektor dan Ketua Dewan Profesor Universitas Hasanuddin dengan diantar pedal memasuki ruangan. Hadirin dimohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil baqa. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanah Universitas Hasanuddin, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik Universitas Hasanuddin, Rektor Universitas Hasanuddin, para Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas Hasanuddin, Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, para Dekan dan Wakil Dekan dalam lingkungan Universitas Hasanuddin, para Ketua Lembaga dalam lingkungan Universitas Hasanuddin, para Ketua, Sekretaris Departemen, dan Ketua Program Studi dalam lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, khususnya mahasiswa Program Studi Sastra Arab Universitas Hasanuddin, para undangan, hadirin yang mulia yang tidak sempat kami sebut satu persatu. Pada hari ini, 27 tahun kemudian, saya mendapat kesempatan untuk membacakan pidato pengukuhan guru besar saya pada hari ini dengan judul Computer Assisted Language Learning sebagai media pembelajaran bahasa kini dan nanti. Bapak Ibu sekalian, ini adalah outline yang harus saya selesaikan sekitar 20 menit ke depan. Apa yang kami lakukan untuk bisa tampil berdiri di sini, ada pendahuluan, karena ternyata apa yang saya pikirkan pada sekitar tahun yang lalu, itu terbukti beberapa tahun kemudian. Ada tantangan, kemudian ada beberapa pengembangan yang kami akan perlihatkan. CALL, Computer Assisted Language Learning. Ini adalah pembelajaran bahasa berbantuan komputer. Kenapa kami angkat? Karena ini berhubungan dengan betapa sulitnya kami pada waktu menulis skripsi tahun 93, ketika kami menggunakan mesin ketik. Dan ketika kami mencari mesin ketik lontara, tidak ada. Dan itu kemudian saya berpikir bahwa suatu saat nanti saya akan membuat sesuatu, ini adalah skripsi saya dalam bahasa Arab, menggunakan mesin ketik yang kalau salah harus diulang lagi dengan lembar kertas yang baru. Kemudian ada aksara lontara yang tidak ada mesin ketiknya pada waktu itu, dan saya berdoa semoga suatu saat saya bisa membuat sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh umat manusia. Di ini kemarin akhirnya saya mencari mesin ketik itu. Dan ini ada di Prodi, mesin ketik bahasa Arab ini. Saya dibimbing waktu itu menulis oleh Prof. Najamudin yang hadir pada hari ini. Pada waktu itu saya sudah mengenal aplikasi komputer yang namanya Wostar versi 4. Tapi tidak ada program bahasa Arab. Pada waktu itu saya belajar mandiri, membaca yang namanya Salsabil. Tapi saya masih kesulitan. Kenapa? Karena saya dari prodi bahasa Arab, ia mau belajar bahasa komputer. Tapi saya berdoa bahwa suatu saat saya akan melakukan sesuatu. Dan disinilah posisi saya kemudian saya mendalami ada 4 hal. Ada linguistik terapan, ada komputasi linguistik, kemudian ada linguistik kuantitatif, dan etnokomputer, etnologi. Kenapa begitu? Karena niat saya adalah membantu mereka yang akan menggunakan aksara lontara dan membantu di bidang prodi saya sendiri yang berbahasa Arab.
Kalau kita lihat posisi saya, posisi kelebihan kami berada di sini ya. Jadi ada 4 bidang, 4 linguistik, linguistik komputasi, kemudian ada linguistik terapan, kemudian ada linguistik kuantitatif, dan di sini ada etnolinguistik yang berkaitan dengan aksara lontara. Inilah yang menjadi bidang kajian saya, yang kemudian saya memfokuskan diri sejak menjadi dosen sampai sekarang ini untuk selalu berkontribusi dalam bidang pembelajaran berbantuan komputer. Sekedar kita ketahui bahwa di Sulawesi Selatan banyak sekali naskah-naskah yang ditulis dalam aksara Arab, tetapi dibaca dengan menggunakan bahasa Bugis atau bahasa Makassar. Dan karena itulah Prodi Sastra Arab kemudian menjadikan ini sebagai bahan kajian. Kalau kita lihat ini naskah di antaranya, naskah ini menggunakan karakter bahasa Arab, tetapi dia dibaca di dalam bahasa Bugis atau bahasa Makassar. Hadirin yang saya muliakan, akhirnya saya mendekatkan diri seperti yang saya ceritakan bahwa ketika saya menulis skripsi pada tahun 93, berniat untuk membuat sesuatu yang berkaitan dengan aksara Arab dan membuat sesuatu yang berkaitan dengan aksara lontara, minimal media yang memudahkan bagi para penggunanya. Saya akan mulai dari aksara lontara. Ini aksara lontara Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat, ini ada standar yang namanya EGID, Expanded Graded Intercursional Disruption Scale. Jadi ini skala yang menunjukkan bagaimana bahasa di dunia ini akan mati. Kalau lihat skala-skalanya ya, skala yang ada untuk bahasa Bugis, bahasa Makassar, ini sebenarnya sudah tidak ada atau tidak berada pada posisi selamat. Mereka sudah berada pada posisi menuju kepunahan kalau kita tidak menggunakannya. Dan itu bisa kita lihat sendiri. Suka atau tidak suka, pengguna bahasa lontara, Bugis, dan Makassar akan mengalami kepunahan kalau kita tidak melakukan sesuatu. Dan sebagai orang yang berpenutur bahasa lontara, Bugis, Makassar, saya terpanggil untuk melakukan sebagai apa yang saya sebutkan, niat untuk mengembangkan sesuatu di masa yang akan datang. Karena itulah kalau kita lihat posisinya di sini, yang namanya bahasa Bugis Makassar itu sudah mulai masuk di ambang kita perlu memperhatikannya, karena kalau tidak bahasa ini tinggal akan menjadi bahasa kenangan. Jadi dia berada pada posisi definitely in danger. Dia berada pada posisi yang sangat berbahaya. Karena itu kalau kita lihat ini di EGID level, kalau kita lihat di skala dunia, yang warna kuning ini adalah posisi bahasa Bugis Makassar yang ada di warna kuning ini. Dan apa yang kami lakukan itu supaya level kepunahan level 6-7 bisa kembali ke level 1, 2, 3, level aman. Lalu apa yang kami lakukan Bapak Ibu sekalian, ini ada standar bagaimana seorang yang ingin berkontribusi di dalam pembinaan bahasa. Saya mulai dari level basic dan level fair. Apa yang saya lakukan di level basic dan level fair? Ini adalah usaha kami sejak tahun 2007 membuat karakter aksara lontara. Kemudian tahun berikutnya membuat aplikasi lontara TurTypeFont yang bisa digunakan di Windows. Saya belum berhasil di Mac, meskipun saya pengguna Mac, karena rupanya membuat aplikasi yang berkaitan dengan Macintosh itu sangat-sangat sulit izinnya, sehingga saya fokus di Windows. Maka, mohon maaf, tetapi usaha kami ini sudah sampai di bagaimana aplikasi itu bisa digunakan di handphone. Mungkin banyak yang tidak menyadari menggunakan aksara lontar di handphone. Masih ada satu cita-cita yang belum tuntas sampai sekarang, yaitu bagaimana caranya supaya ada aplikasi ketika ada naskah lontara kita scan, maka dia akan berubah menjadi tes tulisan sehingga memudahkan bagi para peneliti. Ini belum terwujud. Inilah yang saya lakukan pertama, membuat aksara lontara. Karena aksara lontar tidak ada hurufnya, maka saya menambahkan huruf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beberapa jurnal kemudian membantah, ada yang mendukung dan seterusnya. Begitulah dunia akademik. Tapi satu kemenangan saya karena sudah ada muncul dalam bentuk aplikasi dan sudah terbit. Dan saya sudah mendapatkan haki aplikasi aksara lontara. Ada 2 di sini yang saya dapatkan. Haki karena menambahkan aksara lontara yang tidak punya tanda mati. Jadi kalau kita akan membaca lontara, bacaan tulisannya lotara, kemudian saya memberikan penambah konsonan, maka akan memudahkan bagi orang yang akan menggunakannya.
ini mengubah budaya kita yang membaca aksara lontar yang tidak ada huruf matinya, tetapi saya belajar dari bahasa Arab. Bahasa Arab dulu tidak punya titik, bisa dibayangkan bagaimana sulitnya, lalu ditambahkan ada titiknya. Dalam perkembangannya, Islam berkembang ke seluruh negara, bahasa Arab Al-Quran tidak ada harakatnya, ditambahkan dan ada harakat. Lontara tidak ada tanda matinya, saya menambahkannya. Orang suka tidak suka, silakan kita berdialog karena saya sudah publish dan sudah ada hakinya. Lalu dalam perkembangannya ternyata kebutuhan kita bukan hanya di aplikasi komputer berbasis Windows. Kita juga ingin menggunakan aksara lontara digunakan pada saat kita mengirim email. Maka kami menambahkan aplikasi aksara lontara berbasis HTML sehingga ini sudah bisa digunakan di email. Ada yang menggunakannya di Facebook seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini, dan kalau kita lihat, saya alhamdulillah berhasil membuat Indonesian Usering Keyboard. Jadi di aplikasi sudah muncul aplikasi seperti itu, tinggal dimunculkan Bapak Ibu sekalian. Sehingga dari sini kami mendapatkan lagi haki tentang aksara lontara berbasis Windows. Ternyata dalam perkembangannya, kita butuh aksara lontara yang digunakan di HP. Maka saya mohon maaf, saya meminjam WA-nya Pak Rektor Pak JJ ini. Dan sekaligus ketika saya mengirimkan informasi tentang pondok pesantren kami, ini bisa masuk di WA. Jadi ada di sini aksara lontara Bugis dan ada aksara lontara Makassar, tapi hurufnya sama. Banyak orang mengatakan lontara Makassar berbeda dengan lontara Bugis dalam hal jumlah huruf, karena tidak ada angka, empa, enca, enra dalam bahasa Makassar. Jadi ibu bapak mau menulis Bugis, mau menulis Makassar, polanya sama di Android. Orang protes, tidak usah protes, karena protes bikin juga seperti itu. Masalahnya adalah karena kami terlahir dalam Bugis Makassar sehingga kami tidak suka dikotomi ini, maka kami menampilkan itu. Lalu ini kami pernah uji coba bersama dengan Sapri Pamulu. Jadi suatu saat kami bercerita sama beliau menggunakan aplikasi ini, lalu ada video. Kemudian saya mengatakan kepada dia, taparajai perangkali ngata dalam bahasa Bugis, mohon maaf. Lalu Pak Sapri Pamulu membalas dalam, jadi waktu itu tidak katakan, Yusrin, tulis juga dalam Latin supaya saya bisa baca. Di handphone. Lalu dia mengatakan, manra seambo dalam apa. Ini saya tulis seperti ini dalam ini kan. Kemudian saya tanggapi lagi. Ya, magirola nama apa mencaci contoh. Taniala sampara. Tapi Pak Sapri menimpali, alinatosi male pialai. Ya, baru saya mengatakan, lama patongan juarana. Mohon maaf yang bahasa Makassar di bahasa Bugis, karena yang saya hadapi berbahasa Bugis. Alhamdulillah, saya mungkin tidak bisa dijual dalam bahasa Bugis dan bahasa Makassar, karena saya bisa berpenutur itu. Ditambah dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris, Alhamdulillah. Lalu pertanyaannya, kalau ada di antara kita yang hendak menggunakan ini di handphone, bagaimana caranya? Jangan khawatir, saya sudah mengunggah di YouTube panduannya bagaimana menginstal ini. Dan tolong kalau sudah diinstal, subscribe, like, and share. Pencapaian terbesar saya di dalam aksara lontar adalah menjadikan aksara lontar ini ditulis dalam Al-Quran 30 juz. Kami gunakan untuk menerjemahkan ini, dan itu sudah diambil oleh Departemen Agama. Karena ini adalah terjemahan kitab suci, maka aplikasi Lontara Usering saya tambahkan khusus untuk Al-Quran yang namanya Makassar YSB, Makassar Usering Sanusi Baso. Kemudian untuk Quran bahasa Bugis ada Bugis YSB, Usering Sanusi Baso. Sayangnya Al-Quran 30 juz yang diterjemahkan ini, yang dipegang oleh Departemen Agama, sampai sekarang saya belum diberikan. Tapi hak cetak ada sama saya, sehingga Pak Rektor ada hari ini, mungkin UNAS bisa mencetak Al-Quran yang berbahasa Lontara ini sebagai hasil dari Sivitas Akademika UNHAS. Sehingga sebagai seorang dosen, apa yang saya lakukan dengan aksara lontara yang pertama ini? Saya alhamdulillah sudah menghasilkan di antara banyak, ini yang berbahasa Indonesia, karena banyak permintaan waktu itu bagaimana caranya kita mempertahankan bahasa lokal. Maka saya membuat ini meskipun hanya Sinta 3 di nasional, tapi lumayan yang menyukainya. Dan karena kita adalah orang akademi yang ingin menyebarkan ilmu-ilmu kita di dunia internasional, maka saya juga menulis satu artikel,
Computerization of Local Language Character ini adalah Scopus Q3. Ini untuk aksara lontara. Jadi cita-cita saya pada tahun 2003 untuk aksara lontara alhamdulillah sudah terpenuhi. Bagaimana dengan bahasa Arab? Bahasa Arab saya tidak terlalu pusing dengan karakternya. Kenapa? Karena Windows sudah membuat karakter Arab. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana caranya pembelajar bahasa Arab Indonesia mudah mempelajari bahasa Arab. Maka di sinilah kemudian saya berpikir bagaimana membuat media di mana pembelajar bahasa Arab itu bisa belajar sendiri, mempersentaskan bahasa Arabnya, berinteraksi dengan pendidiknya, melakukan latihan sendiri, dan ini yang kami lakukan. Karena kita mengetahui saat ini teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan, dia seperti oksigen, maka kemudian kami menjadikan ini sebagai momentum untuk membuat sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa. Tidak hanya untuk bahasa Arab, tapi seluruh bahasa yang mau menggunakan aplikasi ini. Sekarang ini mungkin di antara kita kenal yang namanya phubbing. Apa itu phubbing? Adalah kebiasaan seseorang yang aktif menggunakan HP-nya, seperti hari ini banyak sekali menggunakan HP-nya sehingga tidak peduli dengan pidato ini, itu mereka sedang phubbing. Atau menggunakan laptopnya dan tidak memperhatikan lawan bicaranya, mereka sedang phubbing. Ini mereka berjalan dan dia menggunakan berjalan tapi asik dengan videonya, dengan HP-nya. Mereka suami istri seperti ini, ya. Si suami sibuk membuat proposal, dihabiskan belanja online oleh istrinya. Ini para kawan-kawan yang sedang makan juga asik dengan HP-nya. Ini pasangan suami istri luar biasa, semoga dia malas bicara dan chat-chatan dengan istrinya. Jadi masalah kalau di samping, kemudian yang di chat itu orang lain. Dan ini sudah berpelukan, tapi masih asik dengan HP-nya. Ini semua phubbing. Maka kita bisa lihat pada hari ini, siapa yang hadir pada hari ini dan sedang phubbing tidak mendengar pidato guru besar. Di Indonesia kita menghadapi phubbing. Lalu apa yang kita harus lakukan supaya mereka yang masuk yang mempelajari bahasa asing atau aksara lontara itu fokus. Maka yang namanya teknologi harus dijadikan media pembelajaran. Lalu media pembelajaran yang bagaimana? Untuk Unhas. Saya ingin kembali ke belakang bahwasanya ketika kami membangun ini, kami waktu itu bertiga, almarhum Dr. Farudin, kemudian Dr. Jibril Tajibu, menjadikan ini Undang-Undang Guru dan Dosen sebagai langkah awal untuk membangun aplikasi waktu itu, Learning Management System. Meskipun waktu itu hanya dipakai di prodi kami di sastra Arab karena belum tersedia internet. Kami berangkat dari Undang-Undang Guru dan Dosen. Waktu itu kami diskusi bahwasanya kenapa kita ini kadang merasa sengsara. Kita menerima gaji tiap bulan, tapi kita tidak menikmati gaji itu. Mari kita lihat Undang-Undang Guru dan Dosen. Rupanya Undang-Undang Guru dan Dosen ini, mohon maaf, ini sebagai latar belakang supaya kita paham betul bagaimana kami mengembangkan LMS dan sekolah. Ternyata Undang-Undang Guru dan Dosen ini akan menyelamatkan para dosen untuk tidak menerima gaji buta. Karena ada 5 keterampilan yang harus dimiliki seorang dosen sehingga dia mendapatkan sertifikasi dosen tiap bulan. Yang pertama, kemampuan merencanakan. Harus punya RPS. Jadi kalau ada dosen yang tidak punya RPS, itu artinya melanggar undang-undang. Kalau ditarik ke agama, berarti dia makan yang tidak halal selama itu. Yang kedua, karena dia sudah punya rencana pembelajaran, dia akan melaksanakannya. Dan karena dia akan melaksanakannya, maka dia harus mengacu kepada rencana pembelajarannya. Yang ketiga, karena dia sudah melaksanakannya, maka harus mengendalikan, karena itu harus punya RPS. Karena dia sudah punya RPS, maka dia harus menilai berdasarkan RPS itu. Jadi bisa dibayangkan kalau ada seorang dosen yang memberikan nilai kepada mahasiswanya tidak berdasarkan rencana pembelajaran. Yang kelima, kita akan melakukan evaluasi dan berangkat dari Undang-Undang Guru dan Dosen inilah kami membangun aplikasi waktu itu yang namanya LMS. Pada awalnya kami menggunakan Moodle, tapi karena kesulitan dengan karakter lontara, maka kami mencari platform yang lain, dan waktu itu kami pilih Caroline. Maka inilah rencana pembelajaran kami tentang aplikasi call di dalam pembelajaran bahasa Arab dari tahun ke tahun yang kami lakukan. Sehingga pada waktu itu, di dalam perjalanannya, kami pada tahun, saya harus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rektor pada masanya, Prof. Dia. Pada tahun 2019, kami beralih dari LMS ke sekolah. Platformnya sama, tapi ibarat mobil Kijang
dari kijang kapsul ke kijang venturer, kira-kira seperti itu. Jadi sama-sama menggunakannya juga, cuma Palestina lebih banyak. Karena LMS yang dulu itu tidak bisa dengan HP, tapi sekarang itu bisa menggunakan HP. Ini akan memudahkan mereka yang belajar bahasa Arab. Kami akan lihat mengapa sekolah kami jadikan sebagai model pembelajaran. Dan ini sudah digunakan di Unhas. Karena di dalam sekolah itu seluruh dosen dan mahasiswa bisa membuat presentasi, di dalam sekolah mereka bisa berinteraksi, di dalam sekolah mereka bisa membuat pelatihan, dan di dalam sekolah bisa melakukan evaluasi, dan ini akan mendukung undang-undang guru dan dosen yang menyelamatkan para dosen untuk tidak makan gaji buta. Dan karena itulah orang bertanya, kenapa sekolah Pak Yusrin? Saya ingin menyebutkan bahwa sekolah ini singkatan dari Sistem Kelola Pembelajaran. Dan penamaan itu ada Prof. Kiryatni di belakang. Ini disesuaikan dengan bahasa kita. Kelebihannya adalah Ibu Bapak bisa men-share seluruh aplikasi yang digunakan di 4.000 lebih universitas di Indonesia. Hanya sekolah yang punya ciri. Apa itu? Kelas master dan kelas semester. Apa itu kelas master Bapak Ibu sekalian? Kalau pendidikan agama Islam di Unhas, dosennya ada 18, termasuk Pak Prof. Musbir tadi. Tetapi kelasnya itu setiap semester 125 kelas. Bayangkan kalau 18 dosen ini memberikan materi yang berbeda-beda, bagaimana kacaunya mahasiswa yang belajar pendidikan agama Islam misalnya. Karena itu di kelas master, 18 dosen ini berkumpul menyiapkan seluruh materinya, ujiannya, standarnya. Lalu dari sana akan diduplikat menjadi 125 kelas semester, sehingga 125 kelas yang mengambil mata kuliah pendidikan agama Islam akan mendapatkan materi yang kurang lebih sama, mendapatkan ujian yang kurang lebih sama, dan itulah adalah standar keadilan. Itulah kelebihan sekolah, satu di antaranya. Di sekolah semua dosen, mohon maaf ini berbahasa Arab sebenarnya, tapi saya pindahkan ke berbahasa Indonesia biar Bapak lebih mudah membacanya. Semua kita bisa memasukkan materi dokumen, semua yang dari luar negeri bisa kita tautkan di sini, lalu kita mengaturnya di dalam pembelajaran setiap pekan. Dengan pola seperti ini, maka target mahasiswa yang akan DO, kalau dosennya betul-betul menggunakan sekolah, maka tidak akan ada mahasiswa yang DO, dan target 3,5 tahun pasti akan tercapai. Kenapa begitu? Karena setiap pekan, seluruh dosen akan menggunakan, akan meminta, akan memantau proses program pembelajaran mahasiswanya. Sehingga ini bisa dihindari yang namanya DO dan men-DO, dan target 4 tahun bisa akan tercapai. Ini akan terlihat bagaimana setiap pekan seorang mahasiswa bisa melihat alurnya, berapa progresnya dan seterusnya, sehingga dosen bisa mengatakan, si A, Anda sekarang harus menyelesaikan programnya. Ini juga akan membantu para PA untuk memantau perkembangan anak PA-nya. Jangan sampai kita di SK PA menerima gaji buta. Sekolah akan membantu menyelamatkan kita dari hal seperti itu. Di sekolah kita bisa berinteraksi dengan mahasiswa, melaporkan. Di sekolah kalau ada orang yang komplain nilai bisa kita melakukan informasinya. Ini interaksinya. Kita bisa mengukur bagaimana pengukuran capaian pembelajaran di sekolah, sehingga target yang namanya IQ7 itu bisa kita capai. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Di sekolah kita bisa belajar istimak dan sebagainya, kami sudah siapkan semuanya. Ini adalah capaian pembelajaran. Saya ingin mengatakan begini, dosen selama ini selalu tersiksa ketika di Unhas akan memasukkan nilai di Neosia. Kenapa begitu? Ini pasti karena tidak mengikuti rencana pembelajaran semester. Mereka menilai di akhir semester, sistem kebut semalam. Padahal seharusnya setiap pekan. Sekolah membantu itu semua. Sehingga kalau kita mengasuh 8 mata kuliah, maka dalam waktu sekitar 4 menit, nilai sekolah sudah masuk di Neosia. Betapa indahnya kalau kita menggunakan sekolah. Bagi para pimpinan, untuk melihat prodi siapa yang punya RPS, prodi siapa yang mengajar, atau dosen siapa yang mengajar, tapi tidak menggunakan project based learning, tidak menggunakan case study, maka setiap saat prodi bisa melihat dosen-dosen yang nakal tersebut. Sekolah membantu para pimpinan untuk melihat itu semua. Ini adalah proses pembelajaran bahasa Arab di sekolah, terjemahan. Semua mahasiswa bisa melihat itu, dan yang menarik lagi adalah di setiap mata kuliah
mahasiswa bisa mengambil sertifikat sendiri. Gampang bagi mahasiswa Unhas, tapi bagaimana bagi mahasiswa yang berada dari luar Unhas, yang kalau selesai harus punya sertifikat. Sekolah menyiapkan itu, maka Sekolah mendukung program Pak Menteri MBKM. Ini adalah bagaimana Sekolah mendukung IKU. Sekiranya sekolah dioptimalkan, maka pencapaian IKU bisa dilihat dari sekolah. Pak Rektor, Wakil Rektor Bidang 1 bisa menghukum dekan, bisa menghukum ketua program studi yang jumlah RPS-nya tidak ada di sekolah, atau ada RPS-nya tapi tidak dilaksanakan, atau dia menilai memberikan tugas tapi tidak diperiksa. Sekolah menjadi malaikat rakit dan atid bagi para dosen di Unhas. Lalu apa yang akan kami gunakan ke depan? Sekarang ini sudah ada OpenAI ChatGPT, ada Google Bard. Kami tanggal 7 dan 8 Juli di Hotel Unhas mencoba menggabungkan API dari ChatGPT. Sehingga suatu saat nanti, ini belum smooth tapi ini rencana kami, dosen tinggal menuliskan topiknya. Misalnya struktur bahasa. Tinggal diperintah, buatkan saya 4 soal multiple choice kategori HOTS, maka sekolah akan membuatkan itu. Tapi ini belum smooth, tapi kami sudah mengujinya. Pertanyaannya lagi adalah, jika itu terjadi, berarti mahasiswa akan gampang menjawab yang dibuat oleh dosennya menggunakan sekolah. Kami menyiapkan yang namanya sistem Proctor. Ketika mahasiswa akan membuka Google atau ChatGPT, maka layar langsung akan terkunci. Sehingga mahasiswa akan terhindar dari yang namanya tiru-meniru. Bahkan sistem Proctor ini sudah digunakan oleh lembaganya Prof. Budu ketika menjadi memimpin AIPKI, Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Ilmu Kedokteran Indonesia, 73 perguruan tinggi menggunakan aplikasi sistem Proctornya sekolah. Mohon maaf saya umumkan karena mungkin tidak ada yang tahu, tapi harus saya sebutkan sekarang ini karena Prof. Budu hadir dan bisa menjadi saksi. Jadi inilah kami di sekolah akan mengadopsi Google Bard dan OpenAI ChatGPT, tetapi ini tidak bisa disalahgunakan karena kami sudah menyiapkan sistem Proctor, pengawasan ujian secara ketat secara online. Sebenarnya kalau aplikasi ini digunakan, maka sebenarnya kita kalau ada ujian UTBK, biarkan anak-anak mahasiswa ujian sendiri di rumahnya, tidak perlu diawasi. Kenapa? Karena laptop yang digunakan akan mengawasi sendiri, begitu mukanya menengok ke kiri, dia akan direkam, begitu akan membuka layar lain, dia akan tertutup, jadi biarkan saja. Setidaknya kita akan mengurangi honor pengawas ujian UTBK. Izin untuk menggunakan waktu sesuai alokasinya. 2 menit lagi. Akhirnya dari sekolah saya menghasilkan tentang Proctor ini Q3, 2 kali Q3 tahun 2022 dan 2023. Jadi saya ingin menunjukkan bahwasanya alhamdulillah kami tidak hanya bicara aplikasi, tapi kami mendukung jumlah Scopus Unhas di tingkat internasional. Kami sudah memberikan apa yang terbaik untuk bangsa ini, setidaknya menggunakan aplikasi Proctor untuk menyelamatkan sekian ribu dokter yang akan ujian. Karena itulah CAUL bisa digunakan untuk bahasa apa saja. CAUL Computer Assisted Learning berubah menjadi sekolah. Kemudian sekolah akan menjadi pencatat kebaikan bagi dosen dan mahasiswa, tidak bisa main-main, tidak bisa mencuri dan sebagainya. Tinggal satu dibutuhkan kebijakan rektor atau senat akademik bahwa gunakan sekolah supaya dosennya tidak menderita. Jadi sekolah kalau kita menggunakan, maka kita akan menjadi sivitas akademika dari Unhas Hasanuddin. Hasan dalam bahasa Arab artinya baik, din artinya agama. Artinya kalau Anda menggunakan sekolah, maka Anda sudah melaksanakan agama dengan baik, Anda menjadi bagian dari Universitas Hasanuddin. Terima kasih kepada para rektor pada zamannya, ada Prof. Radi Agani yang ketika kami sekolah di Australia dia datang, ada Prof. Idrus, ada Prof. Dia, kemudian saya juga pasang Prof. Jiji, tapi saya tidak kasih toga. Kenapa Prof. Jiji saya tidak kasih toga? Untuk menunjukkan bahwa dia masih rektor aktif saat ini. Sedangkan yang lain itu sudah lewat pada masanya. Terima kasih atas dukungan selama ini. Kemudian ucapan terima kasih kepada para dekan ilmu budaya pada masanya. Mulai dari Pak Mustafa Makka, saya masuk jadi dosen, ada Pak Aminuddin Ram, ada Muhammad Darwis, Budin Arapa, dan di samping saya ada Prof. Akin Duli. Terima kasih kepada kawan-kawan di Prodi Sastra Arab yang selama ini telah mendukung kami.
menguji aplikasi ini tanpa pamrih, tapi ini bagian dari pemberat amal kebaikan kita yang jika digunakan maka kita semua terlibat akan mendapatkan pahala insya Allah. Khusus kepada tim saya, pengelola jurnal di sastra Arab, kami mengelola 3 jurnal terakreditasi Sinta. Ada jurnal Nadi Al-Adab yang sudah mendapat kiriman dari luar negeri, ada jurnal Hasanah Pengabdian khusus pengabdian, dan ada jurnal Sarjana untuk sarjana yang membutuhkan publikasi di sana. Kami mengelola 3. Terima kasih kalian berempat yang selalu siap begadang untuk melihat artikel-artikel yang akan kita tempatkan. Kepada tim di LPPP, Prof. Murisal ada duduk di belakang, Prof. Ibu Rini dan lain-lainnya, terima kasih atas dukungannya selama ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas segala kebijakan dan pendidikan yang diberikan kepada kami selama ini. Kepada lantai 6, saya tidak bisa melupakan hal ini Bapak Ibu sekalian. Dari lantai 6 lah kami membuat aplikasi sekolah. Dari lantai 6 lah kami membuat LMS. Dari lantai 6 lah aplikasi Lontara itu lahir. Dan ini semua sebagian besar sudah profesor. Meskipun demikian kami sedih karena 2 diantaranya sudah menghadap kepada Sang Pencipta. Khusus kepada Kakanda, AGH Haji Masud Mahmud Latanro, terima kasih saya telah diajar di pesantren IMIM 1 tahun. Terima kasih saya ingin mengucapkan khusus kepada Kakanda, Ketua MUI Provinsi Bali telah rela terbang ke sini, Presiden Direktur PT Bali Mas Pincindra, Presiden Direktur PT PM2P, dan lain-lainnya. Terima kasih sudah mengajari saya bukan hanya ilmu, tapi bagaimana berbisnis dan mengelola pendidikan. Terima kasih karena telah jauh-jauh datang. Terima kasih kepada Gurunda, Kiai Haji Najibuddin Haji Abdul Sapa. Gurunda telah mengajar saya tidak hanya dalam ilmu bahasa Arab dan sebagainya, tetapi lebih dari itu Gurunda telah memilihkan saya istri yang hadir pada saat ini. Ketika saya mahasiswa S2, Prof. Naja menawarkan, Yusri, kamu sudah hampir selesai S2-mu di Unhas, ada 3 mahasiswa kita, tolong kau pilih karena saya tahu semua orang tuanya. Masalah uang panai itu urusanku. Dan alhamdulillah ketika kita melamar ke Sengkang, apa kata mertua saya? Terserah berapa yang dia bawa naik. Luar biasa doanya Prof. Naja. Terima kasih telah mengajar saya dan memilihkan istri tercinta, alhamdulillah. Kepada Yayasan Sohatul Isat dan Yayasan Pendidikan Laton Puan Butu Enrekang, semoga akhiran Anda ilas datang bukan karena saya ketua yayasan di kedua ini, tapi Anda betul-betul datang karena ini mendekat ilmu, bukan karena presor dari ketua yayasan. Yang pasti terima kasih atas kedatangannya hari ini. Keluarga besar yang hadir pada saat ini, terima kasih sudah datang berkenan. Saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi ada manajer PT IKI, ada anggota Dewan DPRD Goa, terima kasih telah datang untuk menghadiri pidato pengukuhan ini, yang saya tidak tahu apakah Anda paham dengan tidak dengan pidato saya ini karena luar bidang Anda. Tapi dukungan Anda sudah memberikan saya sumbangan luar biasa. Kepada keluarga kecil saya, istri saya, dan anak-anak saya, ada 2 anak saya yang tidak sempat hadir pada hari ini karena satu dan lain hal. Terima kasih atas segala kebersamaan selama ini, baik suka dan duka. Semoga kebersamaan ini menjadi tidak hanya kebersamaan di dunia, tapi menjadi kebersamaan nanti di surga, insya Allah. Orang tua kami tidak sempat hadir 2 hero, karena mereka sudah mendahului kami menghadap Sang Pencipta. Ibu sudah usur dan dia mengatakan, silakan pidato nak, karena saya tidak paham dengan pidatomu. Daripada saya datang menghadiri pidatomu, lebih bagus saya baca Quran di rumah. Maka mohon maafkan ibu saya tidak hadir pada hari ini. Demikian yang saya bisa sampaikan. Semoga pidato ini mencerahkan kita semua. Yang pasti aplikasi Aksara Lontara sekolah kita sudah memanfaatkan. Dari sisi pemanfaatan, dari sisi artikel ilmiah sudah hadir juga, dan itulah sumbangan saya kepada universitas tercinta ini sebagai bagian dari pengabdian kepada institusi tercinta. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.